Ducati adalah sang raja jalan raya yang dapat menaklukkan aspal dengan mesin yang menggelegar seperti guru dan mesin jahit. Kemudian Ferrari, pahlawan elegan dari Maranello yang melibas jalanan dengan keindahannya yang lincah dan memukau. Dan Ducati sendiri dari dahulu terkenal motor mewah dengan harga mahal yang memiliki warna ciri khas layaknya Ferrari, yaitu warna merah. Dengan warna merahnya tersebut, kita kadang berpikir, apakah sebenarnya tujuan Ducati untuk menggunakan warna merah? Apakah karena menggunakan warna merah Ducati jadi sekelas Ferrari? Maka dari itu di video ini kita akan membahas apakah Ducati menjadi Ferrari di dunia motor. Dalam sejarahnya, Ferrari lahir dari semangatnya di dalam dunia balap, sehingga mereka berhasil membuat mobil ikonik yang abadi. Kemudian Ferrari juga memperlihatkan kalau dirinya jadi merek unggulan dan kebanggaan Italia. Selain itu, Ferrari juga memperlihatkan kinerja dan kecepatannya yang luar biasa di tingkat internasional. Ya bisa dibilang kalau tidak ada merek yang begitu eksklusif seperti Ferrari. Ya walaupun tidak se-eksklusif Bugatti sih, tapi Ferrari juga termasuk yang sangat eksklusif. Karena saat ini jika ingin membeli mobil eksklusif dari Ferrari, kalian harus membuktikan loyalitasnya kepada Ferrari. Dan kalian juga harus punya beberapa mobil yang lain sebelum Ferrari membiarkan kalian untuk membeli mobil yang baru. Sungguh eksklusif, khusus Sultan aja dah. Lalu bagaimana dengan Ducati? Ducati juga melambangkan ketangguhan dan kinerjanya, dan Ducati juga memiliki keahlian yang sangat mengesankan dalam membuat motor yang berkomitmen ke arah balapan. Dan mereka juga membuat beberapa motor dengan desain terbaik di dunia. Kemudian sama dengan Ferrari, Ducati juga lahir dari pedok balap. Ya meskipun mereka didirikan oleh 3 bersaudara yang awalnya ingin membuat komponen listrik untuk radio, namun mereka punya ide lain untuk menjual motor dan kemudian mereka menjual motor itu untuk balapan di sirkuit. Kemudian Ducati juga bilang kalau ikatan yang dimulai dari lintasan balap akan menghubungkan Ducatista di seluruh dunia ke Ducati itu sendiri. Dan klub ini sebenarnya terhubung karena kesetiaan mereka kepada Ducati. Bahkan Ducatista juga ikut berkumpul di sirkuit balap termasuk di World Ducati Week. Dan meskipun penggemar Ducati sangat menyukai warna merah, tapi sayangnya Ducati tidak se-eksklusif seperti Ferrari. Ya walaupun kedua merek ini memang megah, menarik, eksklusif dan sama-sama berwarna merah. Kita ambil contoh nih. Jika kalian duduk di dalam mobil Ferrari, maka kalian bakalan ngerasa istimewa dan berbeda. Kenapa? Yaitu karena mobil super yang kayak gini jarang banget kita temui di jalan. Kemudian jika kita melihat ke bagian mesinnya, pada bagian mesinnya berada di belakang, dan ini tidak ada di semua mobil sport biasa. Bahkan kalian juga bisa merasakan transmisi yang sangat cepat di mobil itu. Selain itu, semua tombol dan saklarnya juga berbeda dengan mobil biasa. Dan pada bagian tata letaknya ini terlihat sangat luar biasa. Ya intinya mobil Ferrari berbeda daripada mobil yang lain. Pertanyaannya, apakah pengalaman seperti ini bisa sama dengan Ducati? Di sisi lain, Ducati terasa biasa aja. Kenapa? Misalnya gini nih. Ducati adalah motor yang biasa aja di luar sana, bahkan bisa dibilang kayak motor sehari-hari aja. Ini berbeda seperti Ferrari, ya memang benar-benar sultan yang bisa membelinya. Kita ambil contoh lainnya. Ketika ada seorang naik motor Ducati Monster tahun 90-an, apakah akan kelihatan wow? Sepertinya biasa aja, ditambah suaranya juga ya biasa aja, berisik banget. Bandingkan jika ada yang membawa mobil Ferrari tahun 90-an, semua mata akan melirik dan suaranya pun merdu. Tapi memang sih mobil dan motor tentu sangat berbeda, bukan semua karena beda roda doang, tetapi karena pasar mobil yang sangat berbeda dengan pasar motor. Gini deh, perbandingan lainnya begini nih. Jika kalian punya F8 Tributo yang sebenarnya dianggap sebagai Ferrari kelas menengah, dan kita akan bandingkan dengan mobil sport biasa, maka itu nggak sebanding. Apa mobil sport biasanya? Coba kita ambil contoh Toyota GR Supra sebagai mobil sport biasa. Jadi, jika kalian mempunyai mobil ini, maka kalian bisa mendapatkan transmisi manual 6 percepatan dengan mesin turbo 6 silinder yang bisa menghasilkan 382 horsepower dan mencapai 100 km per jam dalam waktu 3,9 detik. Dengan semua spesifikasi itu, maka itu sangat layak buat dihormati. Kemudian apa yang akan kita dapatkan dengan F8 Tributo ini? Pertama-tama, kalian harus jadi penggemar Ferrari yang sudah punya beberapa Ferrari buat menyentuh salah satu mobil ini. Yang dimana harga mobil ini bisa 7 kali lipat lebih besar dibandingkan biaya Toyota GR Supra. Tapi dengan uang segitu, kalian bisa mendapatkan 2 kali lipat horsepower dengan mobil yang bermesin tengah, lalu transmisi yang sangat cepat dan tampilannya yang keren. Namun yang paling gila soal ini adalah opsi level entry dari beberapa tahun yang lalu. Dan ini adalah Ferrari bermesin tengah atau semacam Ferrari kelas menengah. Sehingga perbedaan antara Ferrari dengan mobil sport biasa terlihat sangat besar. Tapi bagaimana dengan dunia motornya? Apakah Ducati 7 kali lebih mahal daripada motor sport biasa? Dan apa aja yang sebenarnya mereka tawarkan?
Sebenarnya sangat sulit untuk memilih motor sport yang mana yang lebih baik jika dibandingkan dengan motor sport yang berasal dari Jepang. Karena sejauh ini motor yang diproduksi oleh pabrikan Jepang ini yang paling worth it karena harganya yang cukup masuk akal. Tapi jika kita harus ambil contoh, kita bisa mengambil contoh dengan motor Suzuki GSX-R 600. Apa yang membuat motor ini menjadi motor spesial? Motor ini dianggap spesial itu karena motor ini bisa menghasilkan 125 horsepower. Ya walaupun motor ini tidak punya fitur elektronik yang canggih, tapi motor ini memiliki kelebihan di bagian rangkanya yang bagus dan mesinnya yang bertenaga. Namun untuk Ducatinya kita coba ambil contoh Ducati V4R. Pada Ducati V4R memiliki sesuatu yang berbeda. Ini adalah model unggulan Ducati yang diproduksi terbatas untuk memenuhi batasan balap atau homologasi. Selain itu, untuk harga jual retail motor Ducati V4R ini sangat mahal, dan biasanya harganya 4 kali lipat lebih mahal jika dibandingkan dengan harga Suzuki. Dan motor ini juga bisa menghasilkan dayanya hampir 2 kali lipat, yaitu 240 horsepower dengan knalpot racing. Dan juga motor ini punya segala macam bentuk kontrol pengendara, kontrol traksi, dan elektronik. Dan motor ini juga bukan model entry level dari Ducati. Dengan contoh tersebut, jadi perbandingan antara Ducati dengan Ferrari di sini mulai sedikit terpecah, dan kita bisa menyimpulkan kalau Ducati memang spesial, tapi Ducati tidak sespesial Ferrari. Dan itu memang jelas terlihat. Jika kita melihat contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya, pertanyaan lainnya, apa aja sebenarnya yang dijual oleh Ferrari? Tentu aja mobil-mobil eksotis, dan salah satunya F8 Tributo, dan ini adalah mobil sport dengan mesin V8 dari Ferrari terakhir yang berada di kelas menengah. Dan biasanya Ferrari cuma menjual mobil sportnya aja, tapi akhir-akhir ini mereka juga menjual SUV pertama mereka yang mengikuti langkah Lamborghini. Di sisi lain, Ducati sedikit berbeda. Kenapa? Karena mereka tidak hanya membuat motor sport aja, yang mana Ducati juga membuat scrambler, multi-thruster, Panaglass, Monster, Hypermotorrad, dan motor listrik. Lalu apakah Ducati menjadi produsen seperti pabrikan Honda? Sebenarnya enggak juga, karena Ducati lebih spesifik, tetapi jajaran produknya lebih beragam. Dan poin penting yang penting di sini adalah produk yang kalian lihat di dealer seperti Ducati V4R ini mirip dengan motor balap sungguhan yang digunakan oleh para profesional. Jadi bagaimanapun juga Ducati V4R adalah motor balap yang sesungguhnya. Bahkan para pembalap MotoGP juga sering berlatih dengan V4R bermesin standar dengan ban slick. Bahkan mereka juga bisa melakukan hal yang luar biasa dengan mesin yang tidak dimodifikasi sama sekali. Jadi apakah Ducati adalah Ferrari dari dunia motor? Jawabannya sama sekali tidak. Karena Ducati juga membuat motor sekitar 10 hingga 20% lebih mahal daripada pesaing mereka, bahkan dari Jepang juga. Namun banyak orang termasuk saya sangat mengapresiasi Ducati karena membuat inovasi buat konsumen umum dan menawarkan kelebihan bagi mereka yang menginginkannya. Kalaupun ada perbandingannya, menurut saya Ducati lebih seperti Porsche dari dunia mobil. Jadi bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.